Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Kamis 21 Agustus 2025 dengan Sari Berita. Ribuan warga masih bertahan di pengungsian akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Miliki manfaat ganda, pegiat lingkungan ajak masyarakat aplikasikan pupuk organik. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Ribuan pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur hingga kini masih bertahan di sejumlah posko pengungsian. Warga belum bisa kembali ke rumah masing-masing karena status aktivitas vulkanik yang masih dinyatakan berbahaya. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Ribuan pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur hingga kini masih bertahan di sejumlah posko pengungsian. Warga belum bisa kembali ke rumah masing-masing karena status aktivitas vulkanik gunung tersebut masih dinyatakan berbahaya. Sejak erupsi pertama terjadi, pemerintah daerah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, LSM serta berbagai pihak terus menyalurkan bantuan bagi para pengungsi. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan dasar seperti makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, selimut, hingga layanan kesehatan darurat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur, Freddy Muat Aeng, kepada RRI mengatakan, saat ini masih ada sekitar 4.037 jiwa yang ada di 4 posko pengungsian. Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama NGO, TNI, Polri, pemerintah desa dan masyarakat hingga saat ini terus memberikan support atau dukungan, perhatian dan bantuan bagi warga pengungsi. Untuk pengungsi, ya tidak ada pengungsi baru karena 6 desa yang kami relokasi kemarin itu yang berada di dalam kawasan rawan bencana itu mereka sudah dievakuasi ke tempat-tempat pengungsian yang sekarang ada di 4 pos lapangan. Penanganan pengungsi di pos lapangan, ya tentu pemerintah, ya Kabupaten Flores Timur, juga semua elemen NGO, TNI, Polri, juga masyarakat dan juga pemerintah desa juga tetap memberikan support, dukungan, bantuan bagi warga pengungsi yang berada di tempat-tempat pengungsian. Sampai sekarang juga kita masih memberikan perhatian untuk mereka. Meski bantuan terus mengalir, sejumlah pengungsi mengaku tetap berharap ada solusi jangka panjang, terutama terkait kepastian kapan mereka dapat kembali ke rumah. Hingga saat ini petugas terus memantau perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti arahan petugas dan pemerintah demi keselamatan bersama. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Pegiat lingkungan Yayasan Mitra Tani Mandiri ajak masyarakat untuk manfaatkan pupuk organik. Laporan Nikolaus Makumeli. Dalam upaya meningkatkan produksi hasil tanam serta menjaga keseimbangan ekosistem, pegiat lingkungan dari Yayasan Mitra Tani Mandiri mengajak masyarakat maupun kaum milenial yang bergelut di bidang pertanian agar memanfaatkan dan mengaplikasikan pupuk organik pada lahan dan tanaman agar dapat meningkatkan produksi hasil tanam serta dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Ajakan tersebut disampaikan Donatus Diva, pegiat lingkungan dari Yayasan Mitra Tani Mandiri beberapa waktu lalu. Ia menyebutkan pupuk organik yang diproduksi oleh Yayasan Mitra Tani Mandiri sangat cocok untuk tanaman, baik tanaman sayur-sayuran serta tanaman umur panjang lainnya. Oleh karena itu, bagi para petani yang memanfaatkan atau yang membudidayakan tanaman sayur-sayuran, tanaman jangka menengah maupun jangka panjang, mari kita menggunakan pupuk-pupuk organik ini agar pertumbuhan tanaman menjadi baik dan subur, lalu ada keseimbangan antara hama dan musuh alami, maka intervensi kita sebagai petani akan menjadi minim. Dan yang pasti bahwa produksinya akan lebih baik dari waktu ke waktu.
karena kesuburan yang kita lakukan adalah kesuburan pada tanah. Tanah kita suburkan, maka semua jenis tanaman yang akan kita tanam pasti akan bertumbuh dengan subur dan baik. Ia mengajak masyarakat khususnya para petani di Kabupaten Nagekeo agar mengaplikasikan pupuk organik demi menjaga kesuburan tanah serta meningkatkan produksi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu juga, pupuk organik juga membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya serap air, dan mendukung kehidupan mikroorganisme tanah. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Ketua Umum Kadin Nusa Tenggara Timur mendorong generasi muda menguasai teknologi informasi agar mampu bersaing secara internasional. Laporan Suimam. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Nusa Tenggara Timur NTT, Bobi Lianto mengatakan pentingnya peran generasi muda di era keterbukaan informasi. Dijelaskan, anak-anak muda perlu dibekali pemahaman mendalam tentang teknologi informasi agar mampu bersaing secara global karena kebutuhan akan sumber daya manusia yang terampil di bidang teknologi semakin mendesak. Dengan keterbukaan informasi seperti ini, segala banyak potensi, opportunity dari perdagangan antara luar negeri itu bisa saja terbuka. Kita bisa menjual produk kita sampai ke luar negeri dan lain-lain. Nah, itu kita dorong. Makanya salah satu program Kadin NTT itu sendiri yaitu NTT Yes, NTT Young Entrepreneur School, di mana batch pertama kemarin kami telah meluluskan 25 anak-anak mahasiswa batch pertama. Mereka kita berikan pelatihan, magang, dan juga bimbingan sebagai calon entrepreneur. Bobi Lianto menambahkan, keterbukaan informasi saat ini memberikan peluang besar bagi kaum muda untuk tampil lebih dahulu dan menjadi terkemuka. Hal itu dapat diwujudkan jika generasi muda mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dunia digital. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Lana Labuan Bajo gagalkan penyelundupan ratusan burung dilindungi. Dari RRI SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Tim khusus Satuan Tugas Jala Komodo Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lana Labuan Bajo berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan ekor burung jenis pleci atau Josterop dan Anis Jotera di Pelabuhan Pelindo Multipurpose kelas 3 Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Komandan Lana Lato dan Lana Labuan Bajo, Letkol Laut P. Ardian Wijarnarko Jaja Saputra menjelaskan penangkapan itu berawal dari pemeriksaan rutin sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah di ruang muat KMDLU 7 yang dijadwalkan berlayar menuju Surabaya. Kronologisnya kemarin pada saat ada kapal DLU masuk ke sini diinformasikan dari krunya bahwasanya ada terpal yang mencurigakan itu adalah hunian. Sehingga dari tim yang bekerja di pelabuhan dalam hal ini objek vital langsung aksi mengecek barang tersebut. Setelah dicek ditemukan burung-burung tersebut yaitu jenis pleci dan anis. Setelah dicek, dicari tahu siapa pemiliknya, ternyata tidak ada yang mengaku sampai dengan kapal itu berangkat dan kembali menuju Surabaya. Adapun dari hasil pemeriksaan awal menunjukkan ribuan burung tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi karantina dan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur maupun izin perpindahan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Labuan Bajo. Sementara itu, Kepala Resor BKSDA Labuan Bajo Sahudin menyampaikan bahwa dari 2 jenis burung yang diamankan, salah satu jenis pleci yang ditemukan termasuk dalam satwa yang dilindungi. Saat ini ada 2 jenis sebenarnya. Yang pertama ini adalah pleci atau kacamata Jawa. Yang kedua ada anis kembang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan nomor 106, kalau pleci ini adalah satwa yang dilindungi.
kemudian yang Anies Kembang itu tidak dilindungi. Sebelum dikembalikan ke alam, burung terlebih dahulu diperiksa kondisinya oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTT Satuan Pelayanan Labuan Bajo. Lalu setelah penandatanganan berita acara penyerahan dari Lanal, burung-burung tersebut akan dilepaskan kembali ke kawasan hutan lindung Gorang Bowosi. Lanal Labuan Bajo berharap kerjasama semua pihak mulai dari aparat hingga masyarakat terus terjalin agar satwa liar Indonesia tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk tidak membeli maupun mengirim satwa tanpa izin resmi. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Sementara itu, Radio Republik Indonesia RRI akan menggelar program nasional bertajuk Kita Indonesia secara serentak di seluruh tanah air pada Sabtu 23 Agustus 2025. Laporan Lady Badin. Kegiatan live event nasional ini bertujuan membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan cinta tanah air, terutama di kalangan generasi muda. Ketua Tim Media Baru RRI ND, Rizwan Sumbi, menjelaskan bahwa program Kita Indonesia merupakan wujud nyata komitmen RRI dalam menanamkan kembali spirit keindonesiaan sebagai akar budaya dan jati diri bangsa. Kita Indonesia sebuah program yang dilakukan oleh RRI dalam upaya memperkuat jati diri bangsa dan membumikan nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi karakter bangsa Indonesia, dan RRI punya tanggung jawab di sini sehingga ini menjadi salah satu kontribusi yang nyata dari RRI dalam merawat semangat kebangsaan, kemudian memperkuat karakter bangsa, menjadikan siaran publik sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Untuk wilayah ND, RRI akan menyelenggarakan kegiatan hiburan serta talkshow inspiratif yang membahas nilai-nilai Pancasila dengan menghadirkan narasumber kredibel dan bintang tamu yang inspiratif. Rizwan mengajak masyarakat di seluruh Flores dan Lembata untuk ikut serta dalam program Kita Indonesia ini. Ia menekankan bahwa momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 ini menjadi saat yang tepat untuk memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan. Dan live event ini nanti akan dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2025 jam 10 pagi serentak di seluruh RRI di Indonesia. Nah, untuk di RRI ND sendiri, program Kita Indonesia ini dikemas, selain ada hiburan juga ada obrolan. Nanti akan menghadirkan narasumber-narasumber yang membahas topik, yaitu tentang menghidupkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana menjadikan sila-sila Pancasila bukan sekedar hafalan tetapi panduan sikap hidup, khususnya bagi generasi muda. Acara Kita Indonesia akan disiarkan langsung oleh seluruh jaringan RRI dari Sabang hingga Merauke sebagai simbol persatuan dan kebersamaan seluruh anak bangsa. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Badan Anggaran DPRD Kabupaten ND menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Laporan Rahma Suci. Badan Anggaran DPRD Kabupaten ND memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas capaian opini wajar tanpa pengecualian yang kembali diraih berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2024. Hal tersebut disampaikan Badan Anggaran DPRD ND Khairul Anwar dalam rapat paripurna penyampaian hasil rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten ND. Memberikan batasan-batasan kewenangan bagi pemerintah dan DPRD dalam tata kelola keuangan daerah, terutama berkenaan dengan perubahan APBD maupun pelaksanaan pergeseran anggaran. Menurutnya, opini WTP bukanlah hal baru bagi Kabupaten ND. Dalam beberapa tahun terakhir, prestasi ini berhasil diraih secara konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Badan Anggaran menilai capaian ini menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan pemerintah daerah terus mengalami perbaikan signifikan. Laporan keuangan yang disajikan dinilai semakin sesuai dengan standar akuntansi dan pemerintahan yang berlaku, sekaligus menjadi cerminan kesungguhan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas kinerja. Selain memberi dampak positif terhadap kepercayaan publik, keberhasilan mempertahankan opini WTP juga diharapkan mampu mendorong peningkatan disiplin dan konsistensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Chairul menegaskan capaian opini WTP tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga terus dipertahankan di masa mendatang. Badan Anggaran memastikan akan terus mendukung upaya pemerintah Kabupaten ND dalam memperkuat pondasi kelola yang transparansi dan akuntabel. RRI ND, Rahma Suci melaporkan.
Wakil Bupati Ende Dr. Domi Mere secara resmi melepas pawai pembangunan dan lomba mobil hias antar instansi tingkat Kabupaten Ende di depan Stadion Marilonga Rabu 20 Agustus 2025 sore. Laporan Rovinus Wula. Kegiatan ini merupakan dari rangkaian peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Ende. Pawai diikuti lebih dari 50 unit kendaraan dari berbagai instansi pemerintah dan swasta yang dihiasi sesuai karakteristik masing-masing lembaga. Peserta pawai berkeliling kota untuk menyampaikan pesan dan capaian pembangunan daerah kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ende menyatakan bahwa kegiatan ini bukan sekedar ajang hias kendaraan. Menurutnya, pawai ini merupakan media penyampaian informasi pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan pemerintah daerah. Setiap kendaraan yang mengikuti mencerminkan kerja nyata masing-masing OPD atau instansi. Ia menegaskan bahwa substansi pembangunan harus terlihat jelas dari desain dan pesan yang dibawa kendaraan. Wabub Domi mencontohkan Dinas Pertanian bisa menampilkan program-program swasembada pangan sebagai bentuk literasi publik. Ia berharap ke depan tiap OPD lebih kreatif dalam menyampaikan informasi pembangunan melalui media seperti pawai kendaraan hari ini. Pawai kendaraan hias kita hari ini ditujukan untuk menampilkan atau menginformasikan tentang apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ya, pembangunan di berbagai sektor, ya, tidak hanya kita menghias kendaraan, tetapi juga substansi yang harus kita tampilkan dalam pameran pembangunan ini. Sebenarnya juga informasi-informasi hasil tulisan atau literasi yang harus dibuat oleh OPD, kan begitu. Yang kita sudah buat di sektor pertanian apa saja, menjawab kebijakan pusat Bapak Presiden tentang swasembada pangan. Ia juga mendorong para pemimpin OPD untuk menunjukkan kapasitas dan profesionalisme dalam mendorong perubahan. Menurutnya, sebagian besar pimpinan OPD di Ende berlatar belakang magister dan memiliki kapasitas mumpuni. Karena itu dituntut memberikan kontribusi maksimal demi percepatan pembangunan. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ende Valentinus Mujurutu selaku panitia menyebut antusias peserta sangat tinggi tahun ini. Ia mengatakan jumlah peserta pawai dan lomba mobil hias mencapai lebih dari 50 unit kendaraan. Dijelaskan, penilaian lomba dilakukan oleh tim juri dari unsur independen dan pemerintah daerah. Pemenang akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan, sementara penyerahan hadiah dijadwalkan pada 30 Agustus 2025. Panitia berharap kegiatan ini bisa menjadi agenda rutin setiap tahun sebagai sarana edukasi publik. Selain itu, lomba ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program-program pembangunan daerah. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Sekian warta berita pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda. Selamat pagi.